Hai, berjumpa lagi di Materi Pelajaran Channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pada video ini kita akan membahas tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu penyebab gangguan pernafasan. Pada video ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri penyakit asma dan tentang properti tari yang digunakan pada tarian tradisional yang ada di Indonesia. Selamat belajar. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo, tinggallah kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Dan tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Apa itu asma? Mari bersama kita pelajari. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Mari kita perhatikan gambar yang ada di layar. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat perbedaan bronkus normal dan bronkus pada penderita asma. Dapat kita lihat, bronkus pada penderita asma mengalami penyempitan. Penyempitan ini mengakibatkan serangan asma, sehingga penderita asma kesulitan untuk bernafas. Selain itu, nafas yang dikeluarkan pun akan bersuara. Gejala awal penyakit asma: batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Kemudian sesak nafas. Nafas berbunyi dan terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Kemudian terasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Di dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan yang terakhir adalah kesadaran menurun. Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan, yaitu asma. Tentunya masih banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan, seperti influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Apa itu influenza? Influenza atau yang lebih dikenal dengan sebutan flu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Influenza ditularkan melalui udara lewat batuk atau bersin yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorokan atau bronkus, yaitu saluran udara di dalam paru-paru. Tonsilitis. Tonsilitis atau disebut dengan radang amandel
adalah infeksi pada amandel yang kadang mengakibatkan sakit tenggorokan dan demam. Dan berikutnya adalah pneumonia atau radang paru-paru. Gejala dari pneumonia adalah batuk, nyeri dada, demam, dan kesulitan bernafas. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu, mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu adalah seorang penari. Tahukah kalian apa itu properti tari? Properti tari adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung tarian atau digunakan sebagai pelengkap dalam pementasan tari. Tujuannya tentunya adalah untuk menambah keindahan dalam gerak tari dan menambah makna dari sebuah tarian. Properti tari mencerminkan isi dari tarian. Banyak tarian yang ada di Indonesia yang menggunakan properti tari. Salah satu tarian yang menggunakan properti tari adalah tari topeng. Sesuai dengan namanya, penari tari topeng menggunakan topeng sebagai propertinya. Sekarang, kalian perhatikan gambar yang ada di dalam layar. Gambar ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Di Indonesia, masih banyak sekali tari-tari yang menggunakan properti topeng. Contohnya, ada tari topeng Cirebon dan ada tari topeng Betawi. Semua tari topeng dari daerah-daerah tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu menggunakan topeng sebagai propertinya. Adakah tarian lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Yang pertama adalah tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan, mengikuti gerakan-gerakan secara cepat dan teratur tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah-langkah dalam silat Minangkabau. Kemudian, tarian Indonesia yang menggunakan properti adalah tari kuda lumping. Tari kuda lumping ini mempunyai sebutan yang berbeda di setiap daerah. Ada yang menyebutnya sebagai jaranan, jatilan, dan jaran kepang. Tari ini menggunakan properti berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu. Dari Banten, kita mempunyai tarian yaitu tari rampak beduk. Tari rampak beduk menggunakan beduk sebagai properti tarinya. Contoh lainnya adalah tari kipas Pakarena. Tari Pakarena merupakan tari tradisional dari Sulawesi Selatan. Tarian ini menggunakan kipas sebagai properti tarinya. Ada pula tari Kancet Papatai yang merupakan kesenian tradisional dalam bentuk tari-tarian perang yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenya yang sedang berperang melawan musuh. Properti utama tari yang digunakan adalah kalembit atau perisai yang terbuat dari kayu, mandau, senjata suku Dayak, dan baju perang khas suku Dayak. Tarian-tarian tadi merupakan sebagian kecil contoh tarian yang ada di Indonesia. Tentunya masih banyak contoh tarian adat yang ada di negara kita ini. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya dan keberagaman. Kita sebagai warga Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dengan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Perlu kita ingat, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.